kalau pendidikan kalau di sejarah kita ya. Soalnya kan kalau kita pembahasannya kan sejarah langsung orangnya. Untuk mobilisasi dan lain-lain kan tidak pernah tahu. Iya, jadi walaupun sepeda itu hanya dianggaplah hanya sebuah sarana, tapi kan dia tetap ikut berjuang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu kolektor sepeda ontel. Bagi kamu yang belum tahu sepeda ontel dan sekuat apa sepeda itu, yuk kita langsung ngobrol sama beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasanuddin, pecinta ontel. Betul sekali. Saya tadi dikabari oleh seseorang, ini loh Pak Hasanuddin punya sepeda banyak, jumlahnya 11. Iya. Kok bisa sebanyak itu, Pak? Apakah panjenengan sesuka itu dengan sepeda ontel? Ya, betul ya. Sangat suka. Oh, sangat suka. Iya. Sebenarnya malah lebih. Oh, malah lebih. Oh, maksudnya lebih dari 11? Betul. Wih, lebih dari 11. Dan harganya? Bervariasi. Ya. Ini nih, sobatnya pasti penasaran. Harga sepeda ontel itu berapa sih? Dulu si mbah saya itu juga punya sepeda ontel. Tapi dulu karena mungkin tidak tahu harga, tidak ya punya saja seperti itu. Orang-orang zaman dulu hanya dijual. Iya. Dijual harganya waktu itu harga rosok. Kemudian semakin dewasa saya tahu, ternyata sepeda ontel itu sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Oke. Kalau boleh tahu, sebelum kita panjang lebar, jenengan punya yang berapa, harga berapa, jumlahnya berapa? Aduh. Boleh nggak? Disampaikan boleh. Siap. Ya, semalam juga nanti kalau takutnya kalau istri melihat. Ini skip nggak boleh sini. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke. Ya, karena kalau tentang sepeda itu biasanya kan istri agak itu ya, jealous. Oh iya. Kalau jumlah sendiri kalau di rumah itu sebenarnya ada sekitar 17. Masya Allah, 17 sepeda ontel itu dikoleksi semua dan itu bisa dinaiki semua. Bisa. Bisa dinaiki bisa semua. Dinaiki. Cuma harganya banyak do kempos Pak. Itu kempos. Iya, betul. Karena digilir itu. Sebentar, mengenai harganya nanti saja di belakang. Oke. Ada 17 sepeda, biar sobat teh yang ada di rumah juga penasaran. Ada 17 sepeda ontel. Sebentar Pak, saya itu masih belum ngeh ya, mungkin nanti panjenengan bisa menjelaskan mengenai sepeda itu. Sepeda ontel itu sejarahnya itu bagaimana sih? Kok sampai sekarang itu masih eksis dan pecintanya luar biasa banyak, dan kalau fanatik ya fanatik banget. Betul. Seperti panjenengan sampai 17 sepeda. Iya. Monggo dijelaskan. Kalau sejarahnya kita gambaran umum saja. Okay. Kalau dari sejarah tentang perjuangan, sepeda kita itu dipakai para pejuang dulu memang. Oh, sepeda ontel? Betul. Bukan kan dulu belum ada motor, mau apalagi mobil. Pakainya kuda. Enggak. Kalau ada kuda. Oh, ada kuda. Ya. Kalau yang kaum terpelajar seperti Bung Karno, Bung Hatta. Ya, dia memakai sepeda ontel untuk menyebarkan paham ini. Loh, sebentar. Bung Karno itu tidak naik mobil, tapi naik sepeda. Dulunya kan sebelum jadi presiden dulu. Oh, sebelum jadi presiden, beliau itu juga pecinta sepeda. Betul, sepeda ontel. Bahkan setelah jadi presiden pun dia mengoleksi sepeda ontel. Oh. Itu ada di literatur yang bisa jenengan baca ada. Di literaturnya ada. Betul. Mengenai Pak Soekarno, dengan Pak Hatta juga ada. Dengan sepeda ada. Ada. Perlu dicari. Kalau saya sejauh ini memang yang terkenal kan Pak Karno gila baca. Tapi kalau gila sepeda, saya malah baru tahu ini. Mungkin nggak gila sepeda, suka sepeda. Suka sepeda. Iya. Itu yang dari Bung Karno. Jauh sebelum itu mungkin. Sebelum itu ya kalau orang sini itu kan kita dijajah Belanda. Nah,
sepeda sendiri menurut orang Belanda itu barang mewah. Jadi kebanyakan yang Belanda di Indonesia itu termasuk Belanda yang kaya-kaya, Mas. Oh, iya, mereka iya. mengimpor sepeda dari negaranya, dibeli, terus dipakai di negara di kita. Indonesia. Iya, betul. Untuk keperluan sehari-hari. Keperluan sehari-hari, termasuk sekolah, bekerja. Betul, memakai sepeda. Gitu ya? Tapi yang belum ada mobil loh. Oh, belum ada mobil ya. Tetap jaraknya tetap terbatas ya. Tapi memang sepeda ontel itu zaman dulu adalah sesuatu yang mewah ya. Betul, tidak semua orang bisa beli. Tidak semua orang bisa beli. Kalau yang orang pribumi itu yang priayi itu yang bisa membeli sepeda. Priayi betul, ya. Dan tuan tanah. dan tuan tanah. Tapi sekarang pun orang-orang yang punya ontel itu masih orang-orang yang kalau nggak punya tuan tanah, ya secara finansial sudah merdeka. Karena harganya yang wow. Nanti soal harga nanti saja. Iya. Kalau panjenengan sendiri kok bisa sampai suka dengan sepeda? Sejarahnya bagaimana? Kalau itu diruntut lama, Mas, ketika saya sekolah, Mas. Oh, ketika sekolah. Ada waktu prihatin, Mas, sekolah. Prihatin. Karena sekolah saya itu di Pati, kemudian rumah saya itu di daerah Terangkil. Oh, di daerah Terangkil. Sekolah di Pati itu di sebelah sekolah negeri ya. Oh, di sekolah negeri. Kalau naik angkutan, itu saya bisa 3 kali. 3 kali naik naik angkutan. Ya, dari Terangkil, dari Terangkil sampai ke Juwana. Sekolah. Betul, ke Juwana ke Pati. Pati ke tadi jurusan Gembong. Oh, sekolahnya dulu jurusan Gembong ya. Oh, iya. Ada sampai 3 kali. 3 kali. Betul. Langsung orang tua itu seperti memberikan itu tadi sebuah warisan. Oh, warisan tapi sepeda rosok, Mas. Sepeda rosok. Tidak berupa uang dan harta, tidak. Oh iya. Sepeda rosok. Sepeda yang beliau punya keinginan anak-anaknya sekolah, pokoknya biar caranya sekolah, gimana caranya anaknya sekolah itu gimana. Nah, kalau tiap hari tadi 3 kali angkutan, ya itu kan uangnya lumayan, mepet. Mepet. Dan tidak pernah sangu, Mas, kalau sekolah saya. Ya, betul. Tidak pernah sangu. Jenengan dari pagi sampai sore puasa? Enggak. Bawa bekal. Oh, bawa bekal. Iya. Seperti di SMK Tunaseruan Pati, anak-anak itu sekarang bawa bekal makanan siang, kemudian bawa juga minuman dari rumah. Oh, gitu. Dan agar kita kontrol, kita kan ada program isi piringku. Jadi anak-anak itu kita berikan kita wajibkan lah katakanlah begitu membawa makanan dari rumah dan harus makanan yang sehat, tidak boleh makanan yang mengandung micin, makanan yang mengandung pengawet dan lain sebagainya. Tapi bahkan jenengan dulu sudah pernah mempraktikannya. Iya. Ya, karena kepepet tadi. Prihatin. Oh iya, prihatin. Oke. Bawa bekal. Ya, bawa bekal. Itu untuk sekolah. Kemudian tadi sepeda tadi yang diberikan, saya belikan ban. Oh, beli bukan supaya bisa mengurangi tadi ya, bisa berjalan. Kemudian memotong 1 angkutan, Mas. Lumayan. Oh, lumayan. Masih 2 angkutan. Kenapa gak dari Terangkil langsung ke Gembong pakai sepeda? Jauh. Dulu pernah 1 kali. Oh, pernah 1 kali. Lumayan capek. 1 kali. Soalnya ya, saya coba nyepeda dari Terangkil ke Pati. Pernah 1 kali. Oh, pernah 1 kali. Setelah itu enggak lagi. Oke. Tapi sebentar, panjenengan dulu ketika diberikan orang tua sebuah sepeda, perasaan panjenengan bagaimana? Wah, bahagia, Mas. Bahagia. Karena saya dari kecil sampai dewasa enggak pernah dibelikan sepeda. Sama sekali. Kalau waktu saya kecil tuh yang punya sepeda saya ingat tuh salah satu teman saya. Yang saat ini menjadi kepala desa, Mas, hari ini. Oh iya. Lulusan STM Tunas. Lulusan STM Tunas. Betul. Itu satu desa, satu leteng teman itu, satu kelas yang punya sepeda hanya itu. Teman saya. Ya. Kalau boleh tahu, siapa nama beliau yang jadi kepala desa ini? Mungkin kapan-kapan kita bisa undang ke TH Podcast ini. Namanya Heru Prasetyo.
Heru Prasetyo. Ya, betul. Wah, bagaimana itu? Heru Prasetyo lulusan SMK Tunas. Betul. Sekarang menjadi kepala desa. Betul. Nanti kawan-kawan bisa diundang ke sini lah. Siap, kapan-kapan akan Kan kami alumni Tunas. SMK Tunas Hadapan Pati. Betul. Nah, Oke. nah, beliau itu termasuk salah satu orang kaya yang ada di desa saya. Dari kecil. Dari Jadi kecil. mempunyai sepeda sendiri. Terus teman-teman kalau mau pengen sepeda, pinjam. Oh, pinjam beliau. Iya, betul. Kalau saya sendiri kan tidak punya sepeda. Tidak punya sepeda. Jadi ya bisanya minjem. Oh, bisa itu yang minjem. saya ingat dari kecil yang punya sepeda temanku hanya satu tok itu. Yang punya itu toh. Iya. Kemudian malah jenengan diwarisi. Betul. Tapi sepedanya sepeda tua. Sepeda tua. Iya, udah Waktu itu bluetooth. jenengan sudah tahu nggak? Enggak tahu. Belum tahu bahwa itu harganya fantastis Enggak, sekali. belum tahu. Wah. Kan taunya wah sepeda ini kok berkarat semua. Oh, berkarat Seperti itu. semua. Masih bisa digunakan atau tidak? Pertanyaan itu saja dulu. Oh iya. Sepeda ontel itu memang berkarat sejak dulu ya? Enggak. Dulu enggak. Oh, Maksudnya dulu enggak. Karena mungkin tidak lama tidak dipakai. Jadinya kan Hanya berkarat. karate. Iya. Warnanya juga berubah agak kecoklatan gitu. Saya membayangkan itu Iya. sepeda ontel itu mungkin sama seperti Bitcoin. Bitcoin. Dulu Bitcoin itu murah sekali. Iya. Iya. Oh iya. Siapa sih yang peduli? Orang-orang nimbun Bitcoin lama kelamaan 10 tahun kemudian ternyata dia punya sekian Bitcoin. Kalau diuangkan itu sampai miliaran. Iya. Bahkan dulu ketika belinya mungkin hanya ratusan ribu. Ketika ditimbun nggak tahu ternyata sekarang harganya sudah ratusan juta satu Bitcoin. Mungkin analoginya sama dengan Hampir sama. pit onto ya atau Iya, pit iya. ontel. Pit ontel. Kok bisa onto ya? Kok bisa onta ya, Pak ya? Mungkin kalau orang sini kan naik sepeda onta itu tinggi, kayak naik onta. Oh, Mungkin loh, iya Mas. iya. Iya. Kalau naik sepeda ontel itu tinggi kayak onta. Iya. Oh iya ada begininya begitu Iya. ya. Kalau model cewek ada lengkungannya. Oh, ada lengkungannya. seperti itu. Yang cowok ada Lurus lurusnya saja. begitu ya. Oke. Iya. Oh iya, kita kembali ke perjalanan panjenengan. Oh iya, tadi ya sepeda. Dapat warisan sepeda onta tadi yang di kandang ayam. Oh iya. Itu sudah kotor, Mas. Banyak Banyak debunya. Banyak, mohon maaf, Iya, kotoran ayamnya. Betul, debu dan kotoran ayam juga berkarat. Oh. Yang pertanyaan pertama, wah iki jadi gue apa? Mboten. Nah, seperti itu pertanyaan pertama. Masih bisa dipakai apa enggak? Tapi langsung saya bawa ke bengkel. Masih bisa katanya. Masih bisa, bengkel sepeda. Betul, bengkel sepeda. Sepeda. Langsung saya belikan ban, cukup ban saja. Yang lain tuh dikasih oli saja sudah bisa. Sudah bisa. Iya, betul. Oh iya. Jadi semenjak itu saya memakai ontel. Semenjak itu memakai ontel Betul. sampai sekarang. Oh itu perjalanan lama. Oh, Mas, ya. perjalanannya lama. Sampai kelas 3, Mas. Oh, kelas 3. Kelas 3 ini ada cerita enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Iya. Masih Nah, banyak waktunya. Oke, siap. Waktu menginjak kelas 3 STM. Itu saya itu ada hambatan. Oh, hambatan. Enggak bisa bayar SPP. Wah, enggak bisa bayar SPP. Ya. Kalau sekarang enak ya, ada dana bos. Jadi Oh, ada tidak dana aman ya. bos. Dulu belum ada ya, Belum Pak. ada. Jadi sekolah itu harus bayar. Jadi yaitu tadi kembali orang tua saya itu kebetulan tidak mampu, orang biasa. Kepengen anaknya itu sekolah semua. Kebetulan 3 bersaudara, Oh, Mas. 3 bersaudara. Yang kakak sampai dikuliahkan, Mas, saat itu. Ini ya banding tulang orang tua juga. Kemudian saya dan Panjenengan, adik. adik Adik juga sudah lulus sekarang. Iya. Alhamdulillah Sudah sudah semua. Iya. Yaitu ketekunan orang tua memang luar biasa. luar biasa perjuangan. Betul, ketekunan orang tua dengan segala perjuangannya pasti ingin anaknya bahagia. Betul. Oke, kemudian Tadi ya, waktu sampai itu kelas 3 tadi ya. Enggak kuat bayar SPP, Mas. 2 bulan. Saya itu bingung. Terus minta ke orang tua. Pak, minta uang untuk bayar SPP, Pak. Seperti itu. Enggak punya uang. Enggak punya uang. Nah, seperti itu. Itu saat itu saya sedih, Mas. sedihnya itu nggak bisa bayar atau karena Orang tua melihat orang tua saya kok sampai enggak punya uang untuk itu loh, untuk bayar itu loh. Itu waduh gimana gitu langsung ada ibu saya itu loh, coba sepedanya dijual. oh,
sepedanya dijual. Sepeda yang saya pakai satu-satunya tadi loh Mas. Oh iya. Dijual. Nah, nanti saya sekolah gimana? Masa naik angkutan lagi 3 kali, so itu kan jadi bengkak lagi nanti. Kemudian dijual nanti beli sepeda yang agak murah. Saya tidak tahu, sepeda saya itu berkarat kok, masa mahal kan tidak tahu saya. Enggak tahu harganya waktu itu. Tidak tahu. Nah. Tapi Bude enggak, tahu. Itu ibu saya. Ibu saya. Ibu tahu. Itu ketika dia jagong sama teman. Oh, jagong sama teman. Pertama itu ditawari digade Mas. Digadekan. Ya, digade. Ini sepeda digade atau gimana? Dijual saja. Nah, seperti itu. Dijual ternyata laku 80.000. Tahun segitu loh Mas, 2004 ya. 2001 saya masuk, 2004 kalau gitu. 2004. Ya. 80.000. Saya bayar SPP itu kalau tidak salah 12.000 kayaknya. 12.000. Ya. SPP-nya. Ya. 12 atau 15 ya. Ya. Pokoknya sekitaran itulah. Berarti kan sisa banyak itu. 80.000. 15.000 ya. Kalau kita ambil 15.000, 30.000 masih 50.000. Nah, 50.000 ini dibelikan bapak saya sepeda di Pasar Wedari Jaksa itu Mas. Pasar Wedari Jaksa. Ya, 35.000. Oh, 35.000. Dapat sepeda Federal. Baru. Enggak, saya kan Mas. Kalau baru enggak mampu. Tapi di Pasar Wedari Jaksa sekarang ada. Masih ada jual sepeda sampai sekarang. Tapi maksudnya di Wedari Jaksa itu ada lambang sepeda. Sepeda tua. Itu menjadikan kalau di situ pasar sepeda tua. Iya. Unik gitu ya pasar sepeda. Iya. Saya juga sering ke situ. Sering ke situ juga. Oke, kita kembali ke Panjenengan dulu. Iya. Dan nanti lagi. Iya. Tadi kan dibelikan 35.000 dapat sepeda. Masih sisa sekitar 15.000. Ini lumayan ini. Ya tadi untuk keperluan di rumah juga dan untuk keperluan perjalanan saya lagi. Jadi alhamdulillah bisa bayar tadi SPP lagi. Saya sangat ayam. Ya. Padahal Panjenengan enggak menduga bahwa harga sepedanya itu 80.000. Tak kira paling 10.000 Mas. Sepeda rosok gitu. Dan iya, 80.000 ya. Itu sepeda seperti itu jenis itu kalau boleh tahu waktu itu jenisnya apa? Sementara itu di saat saya pakai sampai 2009 baru saya tahu itu namanya sepeda Simplek. 2009 baru tahu. Setelah saya membaca browsing itu. Betul, membaca buku, saya tertarik buku tadi. Oh, ternyata sepeda saya sepeda bagus ini. Simplek namanya. Menyesal enggak Mas? Sekarang? Sangat Mas, sangat menyesal. Sebentar. Yeah. Kita kepoin. Kita kepoin dulu mengenai harga. Kalau Simplek, jenis Simplek itu dulu 80.000. Kalau sekarang masa kini, kalau sepeda ontel Simplek 8 juta. Itu 8 juta. Jauh Mas. Masya Allah. 8 juta ya? 8 juta. Itu yang kalau menurut saya yang biasa. Yang biasa. Kalau yang bagus naik lagi. Nanti lagi. Satu-satu dulu. Ya. Simplek itu 8 juta. Berarti Panjenengan kalau mungkin menyesal ya. Kok dulu saya jual, Bapak Ibu jual dengan harga 80.000 saja. Tapi kan dulu kan memang kebutuhan Mas. Kebutuhan. Iya. Kalau enggak dijual, apakah mungkin saya sampai duduk di sini? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Mungkin enggak lulus sekolah juga karena enggak bayar SPP. Oh iya betul. Berarti sepeda online itu salah satu sebagai penolong. Betul, penolong. Jasanya luar biasa bagi kehidupan Panjenengan. Betul. Sebentar. Iya. Kok bisa sepeda ontel yang sudah tua, mohon maaf bagi sebagian orang itu malah dijadikan sebagai rosok. Betul. Tapi di mata Panjenengan, di mata kolektor barang antik terkhusus sepeda, kok bisa sampai semahal itu, bahkan seharga sepeda motor? Betul. Istimewanya di mana? Ini membingungkan ya. Membingungkan. Iya. Kalau saya lihat tuh memang di segi historis Mas ya. Oh, historisnya. Dan juga ada itu sejarah sepeda. Dulu itu didatangkan langsung orang Belanda. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang itu mengimpor kan, kalau orang punya uang bisa mendatangkan. Iya.
Tapi kalau sepeda tua itu kalau yang merek seperti Vongres, Simplek tadi, itu di negara sendiri sudah jarang, Mas. Oh. Di negara sana. Oh, di negara sana sudah Di jarang. Belanda, ya. Kan ini buatan Belanda ini. Buatan Simplek. Belanda. Dan Iya. tapi mereka sekarang produksi tidak? Tidak. Enggak ya? Sudah enggak tutup. Ya. Sudah tutup ya? Ya. Kalau yang masih buka itu namanya Gasile. Itu sepeda tua. Kuat itu, manajemennya bagus. Sampai sekarang masih berdiri. Masih dan berdiri. Masih memproduksi sepeda. Memproduksi sepeda Ya. sampai sekarang. Namun harganya di sini sangat mahal itu, Mas. Gasile. Saya belum mampu, Mas. Seharga mobil mungkin? Enggak. Mungkin enggak. Ada yang segitu, Wah, ada ada yang seharga enggak. mobil sepeda. Selain historisnya. Historisnya Mungkin itu apa? kalau saya pribadi, kalau naik sepeda itu rasanya tinggi ya, Mas. Nyaman gitu, Mas. Daripada sepeda yang Biasa. mohon maaf yang model sekarang. Sepeda gunung misalkan ya. Sepeda gunung. Itu kalau menurut saya ya mungkin kalau saya pribadi nyaman di ontel. Oh. Mungkin kalau jenengan suka sepeda gunung nyaman di gunung. Nyaman Seperti di itulah. gunung. Mungkin karena bahasanya sepeda luweh angkles. Angkles tahu, Pak? Angkles ya. Angkles kalau sini angkler. Angkler itu apa? Itu angkles itu. Iya. Olahnya itu Nyaman penting. ya. Ya. Tapi bahan-bahannya juga berkualitas ya, Pak. ya? Betul. Nah itu. Yang ketiga bahan. Bahan Bahan pembuatan sepeda itu sangat bagus, Mas. sangat bagus. Ya betul. Mungkin dari baja beda ya, Mas. Baja dari zaman dulu sama baja yang sekarang. Pada zaman sekarang. Iya, beda. Itu kalau kena panas ini matahari, kena hujan itu enggak apa-apa. Cuma muncul tayangnya, Tayang ya berkarat memang. Tapi kalau di Kisi-kisi. semer, kisi-kisi itu hilang. hilang. Iya, bisa hilang. Oh, berarti itu korosinya hanya di permukaan Di saja. permukaan saja, betul. Tidak sampai nembus. Oh, kalau sepeda-sepeda zaman sekarang ya Bolong. panas udan bolong. Iya, betul. Kalau ontel tidak. Oh, enggak. Itu bedanya. Bahan pembuatannya sangat bagus. Tapi bahan rantai itu Kalau juga. itu digunakan bisa, Mas. Oh, digunakan Yang bisa. paling penting di sepeda tua itu rangka. Oh, kerangkanya. Iya, rangka. Dari rangka itu kita bisa mendeteksi ini merek apa, buatan tahun berapa, kemudian iya. buatan negara mana, itu ada di Ada rangka. semuanya. Iya. Dan juga saya dengar juga ada nomor serinya ya. Betul. Dan pasti Nah. tidak ada duanya. Tidak. Seperti itu, Satu. seperti mobil ada nomor serinya, motor Betul. ada nomor serinya Betul. begitu ya. Ya. Bahkan dulu ada nomor seri itu, ada juga peneng pajak, Mas. Seperti kita membayar STNK ini, motor dan lain itu ada. Dulu ada namanya peneng. Peneng ya. Ya, betul. Oh. Jadi rutin bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak disita sepedanya itu. Terus. Kemudian kalau sekarang itu kalau sepeda saya di rumah itu ada beberapa yang masih nempel penengnya. Ya. Itu tertera tahun berapa ya? Tahun 30. Itu Rp5. Rp35. Iya. Tahun 1930 itu peneng ya betul ya? Peneng, ya, betul. Peneng 30. Rp5. 30. Tahun 30. 30 Rp5 ya. Tahun 30 atau 60 saya lupa. Sekitar segitulah. Ya. Saya lupa. Ya. Pokoknya itu ada tahunnya, ada bayarnya cuma Rp5. Rp5 Ya. waktu itu ya. Wah, tapi sekarang sudah tidak bayar peneng lagi ya. Aman. Bahkan dulu itu termasuk barang mewah. Jadi ada Pak Polisi apa? Ini di stop. Nyegat. Ya betul. Di stop. Sudah bayar pajak atau belum? Kalau belum langsung ditilang. Oh, zaman dulu juga seperti Iya, itu ya. tidak hanya motor. Kalau zaman sekarang motor. Itu ada sejarahnya. Oh iya. Jadi menarik itu. Berarti nomor seri pun itu juga Ada nomor seri. Kalau peneng ada nomor serinya. nomor seri itu apa? Menunjukkan apa? Kalau misalkan motor dan mobil kan tidak ada ini tahun berapanya tidak ada di kerangkanya kan tidak ada. Ya. Tapi kalau di Ada sepeda itu ada yang menunjukkan tahun, ada yang cuma nomor seri. Namun kita kan punya katalog, Mas. Kalau katalognya. katalog kan bisa dilihat nanti. Ini nomor seri sekian, rentang tahun berapa, itu ada. Oh iya. Jadi lengkap. Dari nomor seri itu kita bisa mendeteksi. Ini sepeda tadi tahun berapa, buatan mana. Buatan mana? Iya. Oh, mereknya apa? Mereknya apa? Iya. Jadi banyak merek, Mas, sepeda. Kalau berarti satu merek itu pasti diproduksi oleh suatu negara, nggak mungkin lebih dari 2 negara ya?
Satu negara. Oh, satu negara ya. Misalkan merek-merek sepeda ontel itu apa saja sih? Nah, ini yang menarik Mas. Yang menarik. Ini sebagai pengetahuan bagi saya juga. Siap. Kalau yang negara penjajah kita Belanda, itu sepedanya bagus Mas. Bagus. Yang merek paling unggulan di sini Gazelle. Gazelle. Iya. Gazelle. Tulisannya Gazelle. Iya. Gazelle ya. Terus. Iya. Yang kedua itu Fongres. Gazelle itu terakhir diproduksi tahun berapa? Masih produksi sampai sekarang. Loh, ini yang paling hebat. Yang tadi dengan Ya, sampaikan itu tadi ya. Kuat. Masih produksi sampai sekarang. Betul. Kalau Gazelle yang tahun berapa? Mungkin kita acak tahun 30 katakanlah 30. Itu sekarang masih ada cuma beberapa. Termasuk tadi sama Pak kolektor kita yang di Pati itu ada namanya Pak Panji. Pak Panji. Itu mempunyai yang seri 11. Seri 11 Gazelle ini. Itu seri yang paling mahal. Seri yang paling mahal. Mbak, seri yang paling mahal loh Mbak. Betul, seri yang paling mahal. Iya. Itu beliau dapat sekitar 20 ke atas. 20 ke atas. Itu tahun berapa itu? Gazelle yang tahun berapa? Oh, tahunnya pembuatan. Tahun 56. Tahun 56 itu Betul. 20 20-an ke atas. Ke atas. Betul. Wow, Gazelle. Menginjak 30. Itu yang Gazelle. Oh, iya. Kemudian ada lagi selain Gazelle. Ada yang merek yang kedua Simplek aja. Simplek itu. Simplek yang seperti punya saya tadi, yang saya baru tahu di 2004 tuh terjual. Saya tidak tahu ini merek apa, itu belum tahu itu. Tahunnya 2009. 2009, betul. Pada waktu mulai mempelajari sepeda ini 2009, itu tahu sepeda Simplek. Kalau Simplek itu banyak macamnya. Seperti teman kita Bu Tiana itu punya. Bu Tiana yang dari Jaksa itu ya. Betul. Itu punya Simplek. Itu harganya berapa? Bisi-bisi saja. Sekitar 8-an. Oh, 8-an. Iya. 8-an. Jadi kan ada berapa sepeda Simplek? Di rumah? Ada 2. Ada 2. Yang Gazelle ada? Ada 1. Oh, ada 1. Oke. Ada 1 Gazelle. Iya. Ada Simplek. Tapi harganya beda. Oke. Soalnya kan ada seri 1, 2, 3, 4 ya, mulai seri. Jadi Gazelle itu nomornya sesuai produksi. Jadi bisa dilihat ada nomor serinya itu, terlihat jelas. Sama Simplek juga ada. Simplek juga ada. Ya. Yang ketiga merek Fongres. Ya. Ini yang saya sering mendengar ini, Fongres. Ya, ini yang paling disukai Bapak Proklamator kita. Wah, ya. betul. Fongres. Kalau Fongres sendiri itu sejarahnya sangat panjang. Dan bahkan sampai sekarang tuh yang fanatik sepeda ini sangat banyak. Yang fanatik banyak. Sangat banyak. Ya. Kalau Fongres sendiri itu dia itu tidak hanya sepeda. Tapi merupakan seperti status sosial, Mas. Oh, status sosial orang Betul. Yang punya hanya orang tertentu. Oh, seperti Bung Karno punya Fongres itu menandakan dia seorang yang strata tinggi. Stratanya tinggi ya. Betul sekali. Itu untuk Fongres. Yang seri tertentu. Seri tertinggi itu seri BB sama BD. Ini harganya berapa kan? Tergantung penjualnya, Mas. Tergantung penjualnya. Minum dulu enggak apa-apa, silakan. Ini produk dari anak-anak SMK Tunas Harapan Pati, SPW. Wah, keren ya. Iya, monggo dikocok-kocok dulu, rasanya luar biasa. Dengan buatan anak sini ya? Iya, betul, buatan anak sini. Ini dijual umum atau gimana? Dijual umum. Kebetulan kami ada outletnya, outlet SPW di sekolah kami. Dan ini juga sudah membuka online. Silahkan kalau mau beli silahkan datang saja atau lewat online. Berapa harganya SPW per kapca ini? Ini hanya Rp5.000. Enak, Mas. Enak ya. Nah, kita lanjut perbincangan kita. Nanti sambil minum nggak masalah, santai. Oke. Tadi ya yang Fongres. Ya, betul. Fongres. Bahasanya Fongres atau Fongres? Kalau tulisannya Fongres. Oh, Fongres. Bacanya? Baca Fongres. Oh, Fongres. Kalau orang tua Pongres. Pongres. Ini harganya kalau sekarang berapa? Yang meriayi ini. Yang berapa ya? Bingung, Mas. Bingung. Kalau saya dapat sendiri kemarin beli sudah lama sekitar 10-an. 10-an. Iya.
10 juta yang Vongers. Iya. Jenengan punya berapa Vongers? Berapa ya? 3. Gazile 1, Simplex 2, kemudian Vongers 3. Ya. Kemudian ada yang lain lagi? Oh, masih banyak. Masih banyak lagi. Mereknya apa lagi yang ada? Kalau yang itu yang buatan Belanda. Yang buatan Inggris. Mas. Oh, Inggris. Ya, ada lagi. itu ada merek namanya Relic. Relix. Itu yang paling digandrungi orang sini, Mas, terutama Pati dan Relic, sekitarnya. Ya, betul. Sepeda Relic itu mungkin sejarahnya kalau di sini dipakai orang-orang priayi tadi. Oh, priayi juga. Jadi hanya orang-orang seperti itu yang punya sepeda. Punya sepeda. Khasnya kalau berjalan bunyinya cik 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 cik. Ya. Ada cek 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 cek. Betul. Itu bunyi apa? Cek 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 cek. Persneling, Mas. Oh, persneling. Ya. Kok ada persnelingnya? Ada. Bukannya hanya rantai biasa ya? Tidak. Di belakang itu ada kayak bumbung itu persneling. bumbung. Ada percepatannya. Jadi 1 2 3 seperti itu. 1 pelan, 2 agak kencang, 3 kencang. Oh. Jadi tidak sepeda modern saja yang ada. punya, Betul. itu Bahkan zaman dulu sudah tahun berapa itu sudah lama 1900-an 20 kayaknya. Itu sudah menciptakan. Sudah menciptakan. Betul. Persneling itu. Iya. Ini kita hanya adaptasi berarti ya. Betul, adaptasi. Bahkan kalau tahun segitu sampai sekarang masih awet, bagus biasa. kualitasnya, Mas. Jelas Kualitasnya itu. luar biasa, puluhan tahun loh Pak. Puluhan tahun, Masih 50 bisa tahun dipakai. lebih ya. Iya. Wow, luar biasa ini memang buatan ini. Kemudian selain Relix ada lagi Pak? Relic itu Hammer. Hammer lagi. Hammer. Wah, luar biasa. Hammer. Ya, itu juga buatan Inggris, itu lumayan bagus. Khasnya itu ada 2 porok di depan itu khasnya. Itu juga untuk karangan priayi. Di atas sini sama. Orang Pati sukanya itu. Sukanya ini. Hammer. Jenengan Relix punya? Punya. Hammer punya? Punya. Kok punya semuanya ini? Iya. Kan tadi pecinta. Saya kan Pecinta, ya? sejak itu tadi loh, sepeda saya jual. Itu di batin saya itu gini. Saya besok kalau sudah punya, misalnya punya uang gamanya, mau beli sepeda yang banyak. Efek tadi, Mas, buat beli seperti itu. bayar SPP. Itu sebagai pengganti ya. Betul, betul. Oke. Jadi sebagai tadi penyemangat. Iya, banyak sekali. Jenisnya masih banyak lagi ya? Masih banyak. Wah, nah sebentar. Ini para pecinta sepeda ontel ini, ada nggak sih perkumpulannya atau komunitasnya yang mungkin mewadahi teman-teman ini? Mungkin kan teman-teman sobat yang ada di rumah juga mungkin tahu simbahnya atau neneknya, kakeknya atau orang tuanya itu punya sepeda ontel. Tapi beliau mereka tidak tahu harganya berapa. Mungkin kalau punya seperti komunitas itu, ya. Kalau komunitas mungkin kan bisa, oh ini tahu harganya sekian. Seharga, Agar betul. mungkin tidak seharga rosok lah. Betul, Seperti saya yang tadi saya sampaikan, karena simbah saya tidak tahu, akhirnya dijual seharga rosok. Kan eman, ya Iya, kan? betul, betul. Ya, kalau di Pati sendiri itu sangat banyak, Mas. Komunitas kecil-kecil. Komunitasnya. Ada yang di Pati Kota sendiri itu namanya Kompak, ada. Kompak. Ya, komunitas Pati Kota. Oh, kompak. Ada ya. kompak. Betul. Di Juwana ada Sofit. Sofit. Iya, Sofit. Di Juwana ya. Terus di Bakaran Juwana sama, besar itu malah. Namanya Baula. Baula. Ya. Oh, Baula. Terus di mana lagi? Di Teranggil juga ada, di Pasucan. Oh, banyak ternyata Banyak. ya. Terus yang paling besar lagi di daerah Dukusti. Tugu Seti. Namanya Gemasingan. Gemasingan. Anggotanya itu sampai ratusan, Mas. Banyak Sampai sekali. ratusan. Oh, ternyata Dari yang muda, tua, ngumpul jadi satu, Mas. Enaknya di sepeda itu, Mas. Kita tidak memandang strata jabatan strata enggak. Betul. Jadi kita semua ngumpul. Dari kalangan orang biasa, Betul. pejabat. Itu kita ngumpul. Nah, kerendahan hati seperti ini yang juga dengan berkomunitas kita bisa terbentuk ya Pak ya. Betul. Di era zaman sekarang yang dimana anak-anak itu mohon maaf dalam tanda kutip itu masih mementingkan strata sosialnya. Mereka kalau punya motor yang harganya mahal merasa di atas angin. Kemudian merendahkan mohon maaf anak-anak yang mungkin tidak bawa motor, tidak punya motor. Tapi dengan ikut komunitas salah satunya sepeda ontel, bahkan semuanya membaur ya Pak. Membaur, betul. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Yang ada hanyalah
kita sama-sama pecinta sepeda. Betul. Dan kita tidak membicarakan harga kalau di komunitas itu. Oh, tidak membicarakan harga. Karena takutnya tadi kalau harga ada kesenjangan. Betul. Kalau kita wah kamu harganya sepedamu 30 juta, Oh, punya mau berapa 8 juta. Enggak ada seperti itu ya. Enggak ada. Tujuannya agar guyup itu tadi. Betul, guyup rukun. Kita banyak perbedaan kecuali satu, cinta terhadap sepeda. Begitu ya. Betul, penyatu Mas. Penyatunya sepeda. Oke. Sekarang kan kita tarik ke dunia pendidikan. Betul. Panjenengan sebagai pecinta penggila bahkan tergila-gila dengan sepeda ontel. Panjenengan juga sebagai seorang pengajar, pendidik, ASN di salah satu sekolah negeri di Kota Pati, memandangnya sepeda ontel. Kemudian apa yang bisa ditularkan kepada anak-anak kita mengenai mungkin pelajaran sejarahnya bagaimana? Anak-anak zaman sekarang kan mengenai sejarah kan mohon maaf kurang. Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Kalau panjenengan melihat pertama, bagaimana? tidak di pendidikan dulu, keseharian dulu. Keseharian dulu. Kita menularkan kepada anak didik itu tentang kesederhanaan. Kesederhanaan. Betul. Jadi kita kemana-mana tuh naik sepeda. Ke sekolah naik sepeda. Dengan ke sekolah naik sepeda. Betul, naik sepeda. Sampai sekarang. Beda kalau kesini tadi. Ambil motor. Agak jauh. Tadi rencana juga mau naik sepeda. Waduh. Tapi saya pikir nanti pulang sore naik sepeda. Saya kan nunggunya kelamaan. Ya. Betul. Nah, itu. Yang pertama kesederhanaan. Jadi kalau di desa itu melihat ada Pak Udin lewat. Pak Udin. Nah, kalau manggil kan Pak Udin. Pak Udin. Ya. Nah, kan saya seringnya naik sepeda, jarang naik motor, jarang Mas di rumah. Jarang naik motor. Jadi itu siswa bisa melihat ternyata Pak Udin saja suka sepeda kok. Saya kok enggak. Nah, itu buat motivasi mereka juga. Dan juga kalau anak-anak yang sudah remaja, dari sepeda itu sebenarnya kita bisa mengambil pundi-pundi uang. Kalau kita mau. Kalau kita mau ya. Betul. Bisa juga dalam tanda kutip dibuat dari hobi tadi menjadi ladang rezeki. Kalau mau loh ya, walaupun kita itu bergeraknya di sepeda tua. Ya, kalau kita mau kerosok lah. Nanti misalnya dapat sepeda, kisik-kisik. Ya, dan dijual lagi. Dapat. Harganya luar biasa. Lumayan. Mungkin sebentar, di tukang rosok yang mungkin mencari rosok keliling juga itu mungkin juga banyak ya Pak ya. Banyak. Pit-pit ontel mungkin yang mereka mungkin karena tidak tahu harganya. Betul. Jenengan juga sempat mencari ke sana. Kalau saya langsung di tempat rosoknya. Langsung ke tempat rosoknya. Iya, betul. Kalau nunggu yang seperti itu kadang kita tidak pernah tahu ya, kadang ada, kadang enggak. Memang sering pesan Mas. Biasanya pesan itu lampu, dinamo. Pak, nek wonten dinamo mangke kirim teng griya nggih. Nah, seperti itu. Betul, itu ya. Spare part. Itu kan kadang di desa-desa masih banyak. Dan hanya seharga berambang. Padahal kalau lampu kalau di online tuh ratusan ribu ya. Betul, lampu kecil aja. Berarti bisa juga dijadikan sebagai lahan bisnis ya betul. Pak ya. Kesederhanaan, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan wirausaha juga kepada anak-anak. Betul, wirausaha. Dan juga kalau menurut saya tidak usah gengsi lah. Kita apalagi kalau anak sekolah. Kalau tadi Mas cerita kan motornya bagus-bagus. Tapi kan bukan dari hasil kerja sendiri kan. Enggak mantap lah. Enggak mantap. Tapi kalau mungkin sepeda dari rosok punya sendiri, bangga Mas. Ini punya sendiri. Nanti kan kalau memang kebetulan ya, namanya rezeki kan tidak ada yang tahu. Kita ke tempat rosok. Mendapatkan sepeda, misalnya tadi katakanlah gazile. Nah, dibersihkan, terus spare partnya tadi mungkin yang diganti gitu, sudah ori. Kalau ori itu mahal harusnya. Kalau masih campuran 20 juta ke atas tadi. Iya. Nanti bisa didatangkan orangnya langsung kapan-kapan. Siap. Terus kan kalau dijual, misalnya, wah saya dapat dari rosok sepeda, tak jual
tapi ikut komunitas. Ikut komunitas itu maksudnya kan tadi biar tahu harganya. Biar tahu harganya. Betul. Jadi tidak asal dijual. Karena kalau ikut komunitas kita bisa mempelajari, ada ilmunya. Ada ilmunya. Betul. Rosok ada misalnya sepeda di mereknya apa itu kan tadi di komunitas itu ada. Kadang ada pembahasan seperti itu. Ini sepeda ini ada. Kalau kumpul begitu ya. Betul. Mungkin lewat sekarang grup WA juga bisa ya. Ada grup WA, Facebook. Grup Facebook. Nah, Saya sudah bergabung. Sudah bergabung. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ternyata saya lihat, ternyata jangan juga suka posting di grup itu. Betul. Iya, kalau grup sepi itu saya posting. Oh, posting. Ya, Supaya nanti kan rame lagi. Rame lagi. Ya, seperti itu. Itu untuk memelihara grup. Oh, memelihara grup ya. Betul. Oke, tadi mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan wirausaha peserta didik, kemudian mengajarkan juga mungkin Tidak gengsian tidak lah. gengsi. Iya. Dan mungkin tambahan bagi saya Pak, dari saya mungkin juga menghargai sejarah. Nah, betul. Itu yang terakhir itu. Pendidikan. Mas. Betul, pendidikan. Betul. Menghargai sejarah. Betul. Kalau pendidikan kalau di sejarah kita ya. Soalnya kan kalau kita pembahasannya kan sejarah langsung orangnya. Orangnya. Untuk mobilisasi dan lain-lain kan tidak pernah. Tidak pernah tahu. Iya, jadi walaupun sepeda itu hanya dianggaplah hanya sebuah sarana, tapi kan dia tetap ikut berjuang. Sebentar Pak, Ya. Ki Hajar Dewantara. Wah, sebagai tokoh pendidikan kita. Aduh, ini yang belum. Saya penasaran ini, Mas. Saat ini. Betul. Kira-kira beliau dulu Punya sepeda apa enggak ya? akomodasinya sudah atau enggak ya? Nah itu. Perlu dikaji lebih dalam lagi. Boleh. Nanti kita cari. Kita cari tahu bersama. Apalagi kan sekarang Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita yang sekarang itu mengadopsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya. Menurut penjenengan sebagai guru, sebagai pecinta ontel, sebagai pecinta sejarah, kira-kira filosofi Ki Hajar Dewantara relevan nggak sih dengan zaman sekarang? Pendidikan zaman sekarang. Langsung jawab relevan. Iya, Relevannya bagaimana itu? Relevannya itu kalau Nadiem tadi ya, Pak Nadiem, Pak Menteri kita, Mas Nadiem. Iya. Itu kan mengambil tentang filosofi Ki Hajar Filosofi Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Kemudian dia juga mencanangkan sebuah program yang sangat bagus. Namanya apa? Program guru penggerak. Guru penggerak. Sangat bagus itu, Mas. Wah. Dari situ Guru bergerak. itu Indonesia maju. betul. Seperti jenengan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, Salah satunya ini. Ya betul. Ini Menciptakan juga termasuk filosofi sepeda, bisa Mas. Tergerak. Kita melihat sepeda. Wah, sepeda ini untuk apa ya? Terus bergerak. Ternyata bisa digerakkan. Nah, setelah itu menggerakkan. Menggerakkan kan kita mengangkat apa namanya? Mengajak siswa lah. Kita mencintai lingkungan. mencintai lingkungan. Iya, kan dengan bersepeda kita kan sudah apa menjadi lingkungan ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Betul. Ya, Sekarang setidaknya mengurangi polusi lah, tidak polusi. membawa Pemerintah motor. sekarang dunia bahkan bukan hanya pemerintah Indonesia, dunia sedang mencari energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Ternyata ketemu listrik. Yes, ya, Kita listrik. nggak usah ke listrik, nggak usah ke bahan bakar minyak. Sepeda. Sepeda. Sudah sama lingkungan. Berarti perlu kita gerakkan apa ya? Bike to school. Ya, betul. Tapi kalau Ontel to school. itu yang pindah dekat-dekat bisa, kalau jauh jangan Jauh lah. nggak bisa ya. Jangan ya, kasihan ya. Ya betul. Atau kita kembali ke angkutan umum Angkutan aja. umum saja. Lebih apa? Sedikit maksudnya yang di jalan itu. Mengurangi polusi. Polusi. Betul. Mungkin relevansi yang lain Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan zaman sekarang mungkin. Dengan anak-anak sekarang kan mohon maaf Ya. untuk menghargai sejarah itu kan kurang. Mereka tidak minat bacanya, literasinya kurang. Mungkin kalau kita tanya siapa sih Ki Hajar Dewantara, Nggak tahu. bisa saja ada yang tidak tahu. Iya betul. Bagaimana panjenengan menyikapinya sebagai pecinta sejarah? Dalam ini siap. Ontel juga sebagai guru idola anak-anak. Jadi kalau panjenengan. Iya. Kalau tentang sejarah itu tetap saya kalau di sekolahan saya menggerakkan sebuah program namanya GELIS. Gerakan Literasi. Gerakan literasi. Iya, kan kebetulan kan ngajar di SD. Cuma kelas saya ada 6, 1 2 3 4 5 6 kan ada 6. Pas untuk 6 hari kerja. Itu di perpustakaan saya bagi. Tiap hari Senin nanti giliran siapa itu ada.
pada waktu apa namanya ada pembuatan kesepakatan dulu pada waktu kesepakatan upacara. kelas. Enggak cuma kelas ini, kesepakatan warga sekolah. Warga sekolah. Betul, pada Wah. waktu upacara. Kalau di guru penggerak kita diajari buat kesepakatan kelas. Ini Ya. kesepakatan seluruh warga sekolah. Betul. Saat upacara. Saat upacara. Panjenengan yang memimpin. Betul. Amazing. Masa kan bergantian jadi pembina, gantian. Nah, kesempatan itu saya manfaatkan untuk mengenalkan tadi gerakan literasi. Jadi ada kesepakatan apa buat seperti macam apa namanya? Kayak itu loh. Apa namanya? Ini kelas 1, kelas 2 misalnya diambil jadwal. undian. Oh, undian. Ya. Jadi yang mengambil itu sesuai dengan undian itu. Jadi sudah ada kesempatan perpusnya berjalan lancar. Perpusnya berjalan Betul. lancar. Yang relevansi tadi untuk dunia pendidikan itu biasanya saya arahkan untuk membaca sejarah. Tapi anak-anak memang mohon maaf ya kurang Literasinya memang kurang literasi dan kurang suka dengan sejarah. kurang suka dengan sejarah. Nah, mungkin ini PR untuk Bagi kita semua. Betul. Dan guru seluruh Indonesia. Betul. Tidak hanya sebagai guru penggerak saja, tapi seluruh guru di Indonesia. Kok sampai guru penggerak ya kita? Nggak tahu, pokoknya ngalor ngidul. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin atau biasa dipanggil Pak Udin Ya. atas kehadirannya di TH Podcast. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih panjang lagi, tapi ternyata memang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke peserta didik, monggo silahkan. Atau pecinta ontel atau peserta didik yang ada di rumah, monggo silahkan kamera di sebelah sana. Siap. Ya untuk apa anak didik yang ada di rumah. Nah, kita lihat itu namanya filosofi tentang sepeda. Sepeda itu kalau kita biarkan kan tidak ada kegunaan atau kebermanfaatan. Tapi kalau mulai kita berdirikan, kemudian kita olahi atau kita ontel, kan itu berjalan. Jadi sepeda itu kalau tidak digerakkan, tidak berjalan. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau kita tidak mau bergerak untuk belajar, kapan kita maju? Nah, intinya kita bergerak untuk maju, jangan hanya Betul. diam, betul ya. Ya. Oke, terima kasih sekali siap. lagi Pak Oke. Hasanuddin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi nanti lain kali. Siap. Baik Sobat Daha, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabiran, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya channel SMK Tunas Harapan Pati untuk Anda semua. Oke.